Assalamualaikum, berikut kami sampaikan hasil diskusi kelompok 8 untuk topik 1. Anggota kelompok kami terdiri dari Arum Nabila Rizky, Bunti Lamria Simanjuntak, Dwi Rizky Oktaviani, Hilda Amiliana. Sebelumnya kelompok kami telah mendiskusikan tentang beberapa kasus yang ada di submenu eksplorasi konsep. Berikut rekan saya yang akan menyampaikan penjelasan dari kelompok yang akan disampaikan secara bergilir. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau mean. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakan dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Menurut kami, siswa dapat mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua karena siswa telah mendapatkan pengalaman belajar dari latihan soal yang pertama. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Pada kegiatan belajar dengan materi pembelajaran bangun ruang sisi datar, guru memberikan contoh serta langkah-langkah membuat jaring-jaring kubus di hadapan para siswa. Kemudian siswa diminta untuk membuat kembali. Menurut pendapat kami, kegiatan belajar tersebut sudah sesuai dengan teori behavioristik, di mana teori behavioristik menekankan pentingnya latihan, menekankan pentingnya lingkungan, mengutamakan unsur-unsur atau bagian-bagian kecil, bersifat mekanistis, dan mementingkan pembentukan respon. Dimulai dari perilaku atau pribadi sebelum belajar atau pre-learning, dilanjutkan pengalaman praktik latihan atau learning experience, dan selanjutnya perilaku atau pribadi sesudah belajar atau post-learning. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didiknya menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut kami, sebaiknya Ibu Rina membantu peserta didik berhitung dengan lancar dengan menggunakan media pembelajaran atau benda-benda kontekstual yang berada di sekitar kelas, seperti media pembelajaran sampel, alat tulis, jumlah siswa, dan sebagainya. Untuk kasus pertanyaan kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kami, anak SD dengan usia kisaran 2 sampai dengan 7 tahun berada pada tahap praoperasional konkret, di mana pada tahapan ini anak-anak membutuhkan benda-benda konkret karena mereka belum dapat berpikir secara abstrak. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didiknya menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut kami, sebaiknya Ibu Rina membantu peserta didik berhitung dengan lancar dengan menggunakan media pembelajaran atau benda-benda kontekstual yang berada di sekitar kelas,
seperti media pembelajaran sampel, alat tulis, jumlah siswa, dan sebagainya. Untuk kasus pertanyaan kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kami, anak SD dengan usia kisaran 2 sampai dengan 7 tahun berada pada tahap praoperasional konkret, di mana pada tahapan ini anak-anak membutuhkan benda-benda konkret karena mereka belum dapat berpikir secara abstrak. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan MADI sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kami, pertimbangan dan keputusan MADI sudah sesuai, karena untuk memudahkan peserta didik memahami materi, kita dapat menggunakan kearifan lokal yang ada di sekitar agar pembelajarannya lebih bermakna. Pertanyaan kedua, prinsip apa yang MADI gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip yang digunakan MADI adalah prinsip relevansi dan penerapan kontekstual, di mana pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari akan lebih memotivasi dan memperkuat pemahaman konsep, serta membantu siswa melihat relevansi materi dengan kehidupan sehari-hari.